Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan bulanan kita, yaitu melaksanakan kegiatan pertemuan kelompok atau P2K2 bagi peserta keluarga manfaat, peserta penerima manfaat program Keluarga Harapan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah hadir dan bersedia meluangkan waktunya pada hari ini untuk menghadiri acara kita atau acara bulanan kita ini. Baiklah ibu-ibu, penerima manfaat program Keluarga Harapan yang saya banggakan, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik, atau kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari untuk sesi yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana memahami perkembangan dan perilaku anak. Ibu-ibu yang sangat saya banggakan bahwa anak dilahirkan di dunia ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita sia-siakan apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Jadi seorang anak itu dilahirkan bagaikan selembar kertas putih yang masih suci, tiada noda. Bagaimana cara kita menjaga kertas putih ini yang awalnya suci sehingga akhir hayatnya nanti tetap suci, itu tergantung bagaimana cara orang tua mendidik, memahami, dan melihat perilaku anak tersebut. Jadi orang tua dan lingkunganlah yang berperan dalam mewarnai kehidupan anak tersebut. Orang tua dan lingkungan pula yang membuat atau tempat anak-anak kita belajar, kita mengetahui mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara meningkatkan perilaku baik pada anak dan bagaimana pula cara mengurangi perilaku buruk pada anak tersebut. Untuk meningkatkan perilaku baik anak dan bagaimana menghadapi perilaku buruk anak, itu ada triknya ibu-ibu. Jadi kita harus memahami perilaku anak tersebut. Anak itu akan selalu tersenyum apabila dia dalam kondisi senang atau hatinya bahagia. Kemudian juga sebaliknya, anak kita akan menjadi pemarah atau suka menjerit, bahkan suka menangis apabila suasana hatinya tidak nyaman ataupun suasana hatinya lagi kesal ataupun tertekan. Semakin sering anak merasakan kebahagiaan, maka dia akan semakin sering tersenyum dan wajahnya kelihatan ceria. Begitu juga sebaliknya, semakin sering anak merasa tertekan atau semakin risau pikiran anak kita, maka anak kita akan semakin frustasi, bahkan anak kita akan melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti menangis, berteriak, ataupun sebagainya. Untuk meningkatkan perilaku baik anak itu dengan cara kita sering memberikan pujian atau memuji sifat dan perilaku baik anak. Jadi setiap perilaku baik anak tentu kita harus memberikan pujian agar dia termotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Seperti halnya terdapat pada poster ini, hebat, seperti menyampaikan kata-kata hebat, kita sudah pintar sikat gigi sendiri. Nah, dengan cara kita mengatakan hebat, anak kita sudah pintar menyikat gigi sendiri, tentu pada
hari selanjutnya ia akan berusaha untuk sikat gigi secara sendiri dan anak akan menjadi mandiri. Selain dari memuji, kita juga harus memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai dengan kemampuan kita. Terus trik selanjutnya untuk meningkatkan perilaku baik anak itu adalah kita harus menunjukkan kasih sayang kepada anak kita, seperti menanyakan bagaimana kabarnya dan juga menanyakan perasaannya dan banyak hal lain lagi yang bisa kita berikan dengan cara menunjukkan kasih sayang kita kepada anaknya, seperti mengelus kepala atau sebagian lainnya. Terus selanjutnya itu kita sebagai orang tua harus mau bersantai dan bermain bersama anak. Jadi anak kita selain kita didik, tentu kita juga harus memberikan hiburan kepada anak kita, seperti kita bermain, bersantai, dan mengikuti kemauan-kemauan positifnya. Terus selanjutnya kita sebagai orang tua juga harus mengendalikan emosi di hadapan anak kita. Di hadapan anak kita tidak boleh terlalu emosi. Kita juga harus bisa mengendalikan emosi dan kepada anak kita. Bahkan kita sebagai orang tua, yang terpenting itu adalah apabila kita terjadi masalah antara ibu dan bapak, maka sebaiknya kita sebagai orang tua harus mengendalikan emosi. Jangan sampai kita di hadapan anak kita bertengkar ataupun ribut, karena itu dapat mempengaruhi psikis daripada anak kita. Terus trik selanjutnya kita juga harus pintar meluangkan waktu untuk anak kita itu. Kita harus pintar meluangkan waktu. Kita harus bisa membagi waktu, kapan waktu kita bekerja, kapan waktu kita memasak, ataupun kapan waktunya kita bermain bersama anak. Dan trik selanjutnya yaitu yang tidak kalah penting dan yang terakhir itu adalah kita harus membuat peraturan bersama anak. Jadi dalam sebuah keluarga kita harus membuat semacam aturan ataupun disiplin yang kita terapkan kepada anak. Tapi jangan sampai kita membuat peraturan itu hanya berdasarkan kemauan kita, mana yang baik menurut kita itulah yang kita lakukan. Itu jangan sampai seperti itu. Sebelum membuat aturan, kita harus sepakati bersama anak dulu, dan kita tanya idenya, tanya pendapatnya, bagaimana kalau kita membuat peraturan seperti ini, atau bagaimana misalnya siapa yang terlambat bangun pagi atau terlambat mandi pagi, bagaimana. Kita harus sepakati bersama anak, dan aturan ini harus kita buat jangan sampai anak merasa terikat ataupun anak merasa tertekan jiwanya. Anak dalam membuat aturan itu, anak harus kalau bisa merasa senang, ataupun karena kita membuat secara bersama tadi, maka keputusan itu akan lebih diikuti oleh anak, karena dia merasa dia juga yang membuat aturan, maka dia juga harus mengikuti aturan-aturan yang telah kita berikan. Dan yang terpenting tentu kita harus selaras, antara orang tua itu harus selaras antara ucapan dan perkataannya. Dan aturan-aturan yang telah kita buat tadi bersama anak, jangan sampai pula orang tua yang melanggar aturan tersebut. Dan orang tua harus memberikan contoh yang baik buat anak. Karena apa? Anak itu biasanya lebih bisa meniru, lebih mudah meniru perbuatan orang tua daripada aturan-aturan yang kita buat secara tertulis ataupun aturan-aturan yang kita sampaikan. Maka dia akan meniru perilaku orang tuanya. Kalau baik yang orang tuanya lakukan, maka baik pula lah perilaku anak kita. Kalau buruk, maka buruk jualah perilaku anak kita. Maka kita harus sesuai
dan komitmen dengan peraturan-peraturan yang telah kita buat, dan kita sebagai orang tua harus yang pertama kali menjalankan peraturan tersebut. Selanjutnya ibu-ibu, kita akan mempelajari bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak. Jadi ibu-ibu, sebelum kita masuk pada pelajaran bagaimana mengurangi perilaku anak, perlu kami sampaikan bahwa setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini pasti mempunyai sifat buruk. Baik itu dia anak ustadz, anak seorang guru, anak seorang kiai, bahkan anak seorang alim ulama sekalipun pasti mempunyai perilaku buruk. Atau bahkan sebaliknya, anak seorang perampok, anak seorang penjahat, ataupun anak seorang petani ataupun sebagainya pasti mempunyai perilaku buruk. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, kita sebagai orang tua harus mau dan harus siap menghadapi perilaku buruk anak tersebut. Bagaimana cara kita menghadapinya? Kita harus menyelam pada sifat anak tersebut. Kita harus menganggap bahwa anak itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus bayangkan, seandainya di waktu kecil dulu kita berbuat nakal atau berperilaku buruk, kita dibentak oleh orang tua kita dipukul oleh orang tua kita, bagaimana perasaan kita? Apa yang kita rasakan pada saat itu? Pasti kita merasa sedih, merasa tidak diperhatikan, bahkan mungkin merasa tidak disukai, atau malah sebaliknya kita merasa diri kita ini tidak berguna. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam mengasuh anak itu tidak ubahnya seperti kita menggenggam segenggam pasir. Coba bayangkan kita ada segenggam pasir dan kita taruh pasir di atas tangan kita. Semakin kita genggam pasir tersebut, maka pasirnya akan semakin keluar. Semakin keras kita menggenggam pasir tersebut, maka pasir yang keluar dari tangan kita akan semakin banyak. Begitulah anak-anak kita, ibu-ibu. Semakin keras kita mendidik dia, semakin ketat kita mendidik dia, semakin sering kita memarahi dia, maka sifat baiknya akan semakin banyak keluar. Pasir itu adalah ibarat anak kita, dan tangan yang menggenggam daripada pasir itu adalah ibarat orang tua. Maka bagaimana cara kita mengatasi supaya pasir itu tidak tumpah? Tentu kita menggenggam pasir itu dengan hati yang lembut, perasaan yang lembut, dan kekuatan yang lembut, dan kapan perlu kita elus-elus dengan hati-hati supaya pasir itu selamat dan tidak ada yang terbuang sedikit pun. Jadi ibu-ibu, untuk anak yang umur 2 tahun ke bawah itu ada cara kita untuk mengurangi perilaku buruk anak tersebut. Jadi yang pertama, kita harus membuat lingkungan yang aman bagi anak. Jadi lingkungan anak itu apa? Di mana lingkungan anak itu? Lingkungan anak itu kita lihat di mana kebanyakan anak kita berada. Tentu anak yang di umur di bawah 2 tahun kebanyakan dia berada di rumah ataupun di pekarangan rumah kita. Maka kita harus menciptakan lingkungan rumah kita itu adalah lingkungan yang aman bagi anak kita untuk bermain. Jadi misalnya barang-barang yang
yang sekiranya tidak boleh dimainkan oleh anak tersebut, jangan kita simpan di bawah ataupun di lantai. Nanti jangan sampai anak itu bisa menjangkaunya, misalnya seperti piring, gelas, senjata tajam ataupun sebagainya. Jangan kita taruh pada tempat yang dapat dijangkau oleh anak tersebut. Jadi misalnya kita taruh di atas lemari, di atas meja yang tinggi supaya tidak dijangkau oleh anak tersebut. Ketika anak kita nanti bisa menjangkau, tentu kita sebagai orang tua akan mencegah anak kita itu untuk bermain memegang pisau tersebut. Ketika kita mencegahnya, tentu akan terjadi penolakan. Jadi ketika terjadi penolakan, tentu kita akan mengambil secara paksa karena pisau itu berbahaya. Sebagai naluri orang tua, kita harus mengambil cepat pisau yang dimainkan oleh anak tersebut. Ketika kita mengambil dengan paksa, maka secara tidak langsung kita telah menyakiti anak itu. Kita sudah membuat perasaan anak kita merasa tertekan ataupun sebagainya. Jadi usahakan lingkungan di rumah kita itu lingkungan yang aman bagi anak untuk bermain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara kita mengurangi perilaku buruk anak di bawah 2 tahun itu adalah membatasi anak kita untuk menonton TV atau menonton HP. Jadi pada zaman yang serba canggih saat sekarang ini, tentu televisi dan HP itu merupakan media yang dapat mempengaruhi daripada perilaku anak. Kita tidak tahu apa yang anak kita tonton ataupun apa yang anak kita lihat di TV ataupun ya, ketika dia melihat video-video yang tidak mendidik, maka secara tidak langsung video tersebut akan mempengaruhi daripada tingkah laku ataupun pola berpikir daripada anak kita. Kalaupun terpaksa anak kita harus menonton HP ataupun menonton TV, pastikan video-video atau film-film yang ditonton oleh anak itu adalah video-video yang mendidik, jangan sampai video-video yang bersifat negatif atau video-video kekerasan yang dapat memicu perilaku buruk anak. Terus untuk mengurangi perilaku buruk anak di umur 2 tahun itu ibu-ibu, kita harus mengalihkan perhatian anak. Perhatian yang bagaimana maksudnya ini? Jadi saya ambil contoh ketika anak kita menginginkan sesuatu ataupun ketika anak kita menginginkan hal yang tidak boleh dia ambil. Nah, misalnya ketika anak kita mau memegang pisau tadi, kita harus mengalihkan perhatiannya, jangan diambil secara paksa. Jadi bagaimana caranya kita alihkan perhatiannya? Misalnya ketika dia memegang pisau tadi, langsung kita tunjuk pada sesuatu yang lain, kita bawa anak kita amankan dulu, misalnya kita arahkan, oh nak, di situ ada burung misalnya. Kita alihkan perhatian. Ketika pikiran anak kita teralih pada burung dan terfokus melihat burung, maka disitulah kita mengambil daripada pisau tersebut. Terus selanjutnya kita akan membagikan juga atau menceritakan bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun ke atas. Yaitu yang pertama, yaitu menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Sama seperti yang umur 2 tahun ke bawah tadi, kita harus menjelaskan akibat dari perilaku. Terus untuk usia 2-8 tahun ke atas, cara mengurangi perilaku buruk anak itu adalah membuat aturan bersama anak. Jadi kita harus buat aturan bersama, kita sepakati bersama bagaimana cara membuat aturan-aturan tersebut, seperti kita jelaskan pada awal tadi. Terus selanjutnya memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan, setelah kita memberikan nasihat dan menjelaskan akibat dari perbuatan buruknya, setelah kita menyampaikannya,
kita harus berikan waktu pada anak kita untuk berpikir, berikan waktu dia sejenak untuk merenungkan ucapan-ucapan kita tadi, nasihat-nasihat kita tadi, agar apa yang kita sampaikan kepada anak tersebut menyentuh di hatinya dan bisa ia terapkan untuk kehidupan dia selanjutnya. Terus yang terakhir, untuk mengurangi perilaku anak yang umur 2-8 tahun ke atas itu, kita harus bisa mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya menarik perhatian saja. Misalnya ada tindakan-tindakan dia yang tidak berbahaya dan dia sengaja melakukan itu untuk menarikkan perhatian kita, kita harus acuhkan. Terus selanjutnya ibu-ibu, kita akan mempelajari bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak pada usia remaja. Jadi bagaimana cara kita mengurangi perilaku buruk anak pada usia remaja? Tentu berbeda cara kita memperlakukannya pada anak-anak di usia umur 8 tahun ke bawah. Kita harus meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Jadi kita buat semacam peraturan secara bersama. Jangan kita lakukan dengan sendiri-sendiri. Kita harus lakukan secara bersama bagaimana aturan-aturan yang baik di dalam rumah tangga kita. Terus selanjutnya kita harus memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab dan tetap pada norma-norma yang berlaku. Karena biasanya anak usia remaja tidak suka dikekang dan tidak suka dibuat aturan terlalu ketat, atau tidak suka. Biasanya anak remaja itu menyukai kebebasan, namun harus tetap dalam koridor tata tertib dan koridor agama, jangan terlalu bebas. Untuk selanjutnya ibu-ibu, kita akan mempelajari apa dampak daripada kita berbuat kekerasan kepada anak. Apa dampaknya kita melakukan kekerasan fisik ataupun membentak anak. Yang pertama itu adalah seperti yang terlihat pada gambar di atas. Dampak negatif kita melakukan kekerasan pada anak itu adalah, yang pertama, anak kita akan menjadi pemarah. Jadi kalau kita sering memukul anak ataupun sebagainya, anak akan menjadi orang yang pemarah karena dia sudah terbiasa menghadapi kemarahan itu. Terus selanjutnya yang kedua itu anak akan menjadi agresif. Anak kita akan menjadi agresif. Anak kita akan mudah memukul. Anak kita juga akan mudah bereaksi terhadap apa-apa hal-hal yang tidak ia senangi, maka ia akan bereaksi buruk, akan mudah bereaksi buruk dengan cepat. Terus selanjutnya, kalau kita sering melakukan kekerasan kepada anak, maka anak kita akan menjadi tidak percaya diri. Dia tidak percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Jadi selanjutnya, dampak negatif kekerasan kepada anak itu adalah sulit berkonsentrasi dalam belajar karena pikirannya terganggu ataupun tertekan. Mungkin itu ibu-ibu pelajaran kita mengenai bagaimana cara memahami perkembangan dan perilaku anak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat kita terapkan di rumah kita masing-masing. Bukan ibu-ibu saja, tentu saya sebagai pendamping juga harus menerapkan ini di rumah, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, bisa berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbakti kepada bangsa dan negara setelah besar nanti. Dan terakhir ibu-ibu, saya akan memberikan tips bagaimana cara menjadi orang tua yang hebat. Itu yang pertama adalah mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua.
Jadi ketika kita merasa capek ataupun lelah bekerja, jangan kita limpahkan kemarahan kita itu kepada anak kita. Jangan sampai pula kita merasa kesal kepada anak kita karena beban keluarga kita. Jadi untuk menyenangkan hati kita, kita harus mengingatkan hal-hal yang berbahagia, hal-hal yang bahagia, hal yang membahagiakan bersama anak. Jangan mengingatkan hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang capek ataupun hal-hal buruk bersama anak. Ingatkan saja hal-hal yang bahagia bersama anak di dalam hati kita. Insya Allah kita akan ikhlas dalam mengasuh anak. Terus selanjutnya, sebagai orang tua kita harus juga sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jadi sebagai orang tua, ketika kita memerintah anak, kita juga harus melakukannya. Ketika kita membuat aturan, kita juga harus melakukannya. Jadi harus sejalan apa yang kita sampaikan dan sejalan dengan apa yang kita perbuatkan. Terus yang ketiga, tip menjadi orang tua yang hebat itu selalu berusaha melihat hal yang positif yang ada dalam diri kita. Jadi sebagai orang tua, kita harus melihat hal positif dalam diri kita. Jangan kita melihat kelemahan-kelemahan kita sebagai orang tua. Kita harus semangat, kita harus melihat positif bahwa saya ini mampu mengasuh anak. Saya ini orang tua yang baik. Saya ini adalah orang tua yang menjadi panutan bagi anak, dan kita harus mengembangkan hal-hal positif dalam diri kita. Terus selanjutnya, tip menjadi orang tua yang hebat itu adalah kita harus bersikap dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang kepada anak tanpa kekerasan. Mungkin itu saja Bapak Ibu pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.